Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi atau sharing lah ya buat teman-teman semuanya. Semoga saja dengan saya buat video ini atau video-video dari Aslamku ini bisa membuat kalian itu setidaknya bisa tenang gitu ya. Dan semoga saja selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya, yang khususnya yang masih parah, yang masih awam gitu ya. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian selalu sehat, saya juga selalu sehat, kita sama-sama selalu sehat menuju ke sembuh total 100% seperti semula gitu ya. Jadi amin gitu ya. Jadi di sini sebelum saya bahas sesuatu, alangkah baiknya kalian yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi tidak ada biaya untuk subscribe, itu tidak ada biaya, tinggal klik, tinggal pencet gitu aja. Tinggal pencet kalau kalian pengen bergabung atau pengen membantu agar channel ini tuh bisa berkembang lebih baik gitu ya. Untuk yang suka dengan video-video dari Aslamku ini silahkan like di sini. Bagi yang nggak suka jangan ditonton gitu ya. Atau yang berbeda pendapat itu nggak usah ditonton, nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang suka silahkan tonton, ikuti. Yang tidak suka silahkan nggak usah ditonton gitu ya. Jadi saya ingin bahas sedikit tentang tidur itu selalu kebangun ya. Saya juga pernah ya dulu ya. Saya cerita sedikit tentang saya dulu ya. Saya dulu pernah tidur sering kebangun. Nah, sering kebangun itu nggak ada apa ya? Nggak, yang pertama itu nggak ada, maksudnya nggak ada gangguan apa, itu nggak ada. Ya kita posisi sakit gini ya. Saya posisi sakit gini. Saya itu posisi sakit gini, anxiety masih tinggi dan asam lambungnya juga tinggi. Saya tidur kebangun, sering kebangun. Bahkan untuk tidur lagi itu susah. Kadang saya itu masih ada kayak pikiran apa ya, hal yang belum tentu terjadi itu saya pikirkan. Ya tiba-tiba saja, atau kebangun, atau mimpi kebangun terus saya memikirkan hal-hal yang nanti kalau saya mati gimana. Nah di situ ya, di situ dan terjadilah kebangun saat tidur dan untuk tidur lagi susah ya. Saya juga pernah. Dan itu bagaimana mas untuk bisa normal lagi ya, itu kalian memang harus gimana ya, yang utama sih 3 pola hidup sehat ya. 3 pola hidup sehat: pola makan, pola pikir, pola hidup. Oh, apakah apa ada hubungannya mas dengan itu? Ada ya. Dan jaga pantangan. Nah, yang bikin kita itu muncul cemas, panik, hal-hal yang belum tentu terjadi itu kita pikirkan, itu bisa terjadi karena faktor makanan juga bisa ya. Faktor kurang tidur atau kualitas tidurnya itu tidak baik ya. Terus masalah pola hidup ya, kita di rumah terus tidak ada olahraga. Nah itu bisa jadi ya, ini sesuai yang saya alami, jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi nggak ada saya nambah-nambahi, kok saya nambah-nambahi atau ngurang-ngurang, itu saya enggak ya. Jadi gitu. Saya dulu nggak lama sih saya merasakan apa itu, seperti kebangun, tiba-tiba kebangun nggak jelas, tiba-tiba mual, tiba-tiba apa, pokoknya kebangun tengah malam terus nggak bisa tidur lagi. Nah itu semua kan ada faktornya. Bisa kita mimpi hal-hal yang buruk-buruk ya. Pokoknya waktu anxiety saya masih tinggi itu mimpi saya buruk-buruk terus setiap hari ya. Tapi saya nggak berlangsung lama, mungkin nggak sampai 3 bulan, kayaknya sih nggak sampai saya. Yang itu ya, yang tiba-tiba kebangun itu kayaknya nggak sampai 3 bulan, dan itu hilang sendiri ya, dengan saya menormalkan pola pikir saya, pola hidup saya, pola makan saya, dan jauhi pantangan-pantangannya dulu gitu ya. Dan masalah minum juga harus hati-hati, jangan ngopi, apalagi rokok juga itu jangan dulu ya. Saran saya sih jangan, atau lebih baiknya jangan. Kalau kalian lihat dokter pun kalian juga sama begitu
ya. Rokok itu tidak boleh, apalagi posisinya apa itu sedang kayak gini gitu ya. Waktu itu kan saya masih rame-ramenya apa itu COVID ya, rame-ramenya COVID, dan saya juga takut kalau itu yang saya alami itu COVID, saya juga takut ya. Jadi semua itu kebangun tengah malam, kaget atau sering apa ya, saya kebangun tengah malam itu kaget, pernah tiba-tiba kaget karena mimpi buruk ya, karena jantung berdebar kencang, kencangnya bukan kencang kencang seperti kayak mau copot ya, itu ya sebentar aja sih. Saya kebangun terus dada saya duduk 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 gitu ya, kayak nonjol-nonjol gitu di dada ya, itu kan bikin takut ya, tapi nggak lama, itu sebentar aja. Terus saya mencoba untuk menenangkan diri, akhirnya dia mereda dan hilang. Terus karena pusing, mual ya, pusing, kepala itu mubeng-mubeng dan mual kayak mau muntah gitu. Dan itu saya kebangun, terus saya buru-buru ke kamar mandi, dan alhasil itu nggak ngeluarin apa-apa, cuma uwe aja tapi nggak ngeluarin apa-apa ya. Jadi itu yang saya alami, itu asli. Itu sekitar saya waktu WW itu saya berapa kali ya, 3 kali kayaknya ya, nggak setiap hari WW, tapi nggak ngeluarin apa-apa. Dan buat jalan itu kayak miring-miring gini ya, saya begitu kebangun buat jalan itu miring-miring ya, miring-miring. Saya sampai pegangan tembok ya, pegangan tembok, terus saya ke kamar mandi, bisa sampai ke kamar mandi, terus wek gitu, nggak ngeluarin apa-apa. Terus saya duduk dulu ya, aku ini kenapa kok begini. Itu posisi saya sudah sakit ya, sudah parah itu ya, waktu saya parah-parahnya. Nah di situ saya minum apa itu Milanta ya, Milanta, saya ada Milanta, coba tak minum dulu tak minum ya, selang 5 menit 10 menitan lah ya, agak reda ya, perut agak adem ya, terus saya bisa tidur lagi. Nah di situ saya perjalanannya itu panjang sekali ya, pokoknya menyedihkan banget ya untuk asam lambung Kertanseti ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih awam ya, itu kalian harus perlu tahu ya, perlu tahu apa saja yang saya pernah alami, itu kalian harus perlu tahu biar tidak kaget ya, biar tidak kaget. Kalau kalian tahu nanti kalau kalian muncul, nah itu kalian tidak kaget, oh ternyata ini, oh bener katanya ya. Jadi mungkin tidak semua orang sama sih ya, tapi kebanyakan sih 80-90% itu sama ya. Tapi menurut saya nggak 100% setiap orang itu sama ya, nggak semua orang itu sama. Ada yang mual, muntah, kalau saya tidak. Saya dari awal sakit itu nggak pernah muntah, malah cuma mual-mual aja, tapi nggak bisa mutain apa-apa, itu nggak bisa ya. Jadi tiap orang itu, nah di situ saya simpulkan karena setiap orang itu beda-beda ya. Jadi sensasinya juga beda-beda. Ada keliengan, nah keliengannya itu bagaimana, apakah dia 24 jam nonstop, apa dia cuma kumat-kumatan aja, itu juga beda-beda ya. Kalau saya dulu 24 jam nonstop gitu ya, sensasinya itu semuanya 24 jam nonstop ya, itu yang saya rasakan. Terus untuk bisa tidur terlelap itu saya, yaitu 3 pola hidup sehat, pola pikir ya. Ini pola pikir yang menurut saya itu sangat-sangat hubungannya sangat erat ya dengan masalah tidur ya, atau kebangun itu ya. Terus pola hidup ya, pola hidup ini ya juga ada hubungannya, tapi nggak begitu orang seperti pola pikir ya. Pola pikir, pola hidup, pola makan. Nah pola makan ini, pantangan-pantangan itu bisa bikin kita itu tiba-tiba tengah malam perut sakit, bikin bangun. Nah itu sebab penyebab kita bangun itu kan ada beberapa faktor ya, dari sakit di perut, terus tiba-tiba pusing, mubeng-mubeng gitu ya, atau muter-muter kepalanya, itu bisa bikin bangun, atau mual, bahkan muntah ya, kan beda-beda, atau mimpi buruk terus kebangun ya. Jadi kan beda-beda ya. Intinya 3 pola hidup sehat tadi, pola pikir, pola hidup, pola makan ya. Kalau nanti kalian sudah tahu, sudah benar-benar paham dengan 3 pola hidup sehat ini, diterapkan di
kehidupan kalian, nanti kalian udah terbiasa dan jaga pantangan-pantangannya, nanti insya Allah tidur kalian kualitasnya pasti akan baik, akan bagus ya. Soalnya saya sudah ngalamin sendiri ya. Saya dulu nggak tahu, nggak ada belajar, nggak ada apa ya, saya tanya ke dokter, oh gini yang dimakan ini ya, tetap saya nggak makan, saya malah takut makan ya. Waktu itu malah saya takut makan dan akhirnya ya sensasinya masih aja malah tambah ya, sensasinya malah bertambah, malah berkembang sensasinya ya. Di situ saya ya udahlah, saya udah capek berobat dan saya akhirnya belajar sendiri, nyari-nyari informasi di YouTube, di channelnya Kang Rohimat, terus Erik Wibowo ya. Awal saya tahu itu channelnya Kang Rohimat dan Erik Wibowo, yang lain-lain saya belum tahu. Dan ada dokter juga tapi saya lupa ya dokternya itu siapa. Pokoknya saya nggak tahu itu channelnya siapa. Pokoknya saya buka, saya pelajari, saya rangkum ya di pikiran saya itu bagaimana sih penyakit ini, kok aneh sekali gitu ya, kok aneh sekali. Dan anehnya itu gini, dia itu lama nggak sembuh gitu ya. Nah itu yang bikin bingung, yang bikin keluarga kita juga bingung ya. Jadi semua itu memang nggak apa-apa, nanti bisa normal kembali. Saya dulu masalah tidur itu sering kebangun itu saya nggak lama, nggak ada, sekitar 3 bulan lah, 3 bulan lebih sedikit lah, nggak ada sampai 4 bulan kayaknya sih nggak ada ya. Saya ingat saya sih nggak ada. Dan setelah itu saya normal, masalah tidur saya normal dikit-dikit ya, masalah tidur normal, kelingan agak-agak reda sedikit-sedikit, telinga udah nggak berdenging ya. Meskipun memang sedikit-sedikit memang kita harus sabar gitu ya, karena yang kita itu memang harus butuh modal kesabaran ya. Kalau kita nggak sabar nggak bisa, kita emosi, kita sering emosi ya, malah pikirannya malah kacau, nggak karuan ya. Saya dulu juga sama sifat-sifat yang sering marah atau pokoknya sifatnya nggak baik lah ya, itu sangat berpengaruh juga ya. Jadi untuk masalah tidur sering kebangun itu semuanya memang itu bawaan dari asam lambung GERD anxiety kita ya. Jadi nggak usah kalian mikir yang aneh-aneh. Kalau memang kalian dari awal belum ada riwayat penyakit apa dan kalian terkena asam lambung seperti saya ya, saya kan awal tidak pernah ada riwayat penyakit apa itu, saya tidak ada, dan tiba-tiba saya sekali sakit langsung kayak gini ya, dan bikin bingung ya, karena saya kan awam akan kesehatan. Tadinya saya awam sekali, nggak tahu sama sekali ya. Udah sakit, saya makannya sembarangan, masih tidurnya masih malam-malam, terus merokoknya juga boros ya. Saya dulu merokok ya, perokok berat ya. Dan masalah minum juga sering minum es ya dulu waktu, dan makan juga makannya yang pedes-pedes, masih yang pedes-pedes. Padahal saya sudah sakit, sudah agak-agak sakit gitu ya, udah menuju ke sakit, tapi saya masih belum sadar ya, karena keawaman saya ya. Ya jadi yang masih awam, semoga saja segera menemukan channel-channel tentang edukasi tentang asam lambung GERD anxiety. Bukan dari channel ini juga nggak apa-apa, yang penting kalian segera menemukan. Nah kalau kalian menemukan gini, oh ternyata memang gini toh, jadi itu, jadi kalian udah tahu. Jadi nggak kalian tuh nggak selalu bertanya-tanya. Jadi dengan menemukan video-video dari Aslamku atau dari channel yang lainnya itu nggak apa-apa. Tujuan kita semua itu sama, buat video itu untuk edukasi, untuk biar kalian tuh tahu sensasi asam lambung itu apa saja dan bagaimana untuk menormalkannya gitu ya. Nah masalah tidur ini yang sering kebangun ini, saya alhamdulillah sudah lama sekali tidak seperti itu ya, dan normal lah, masalah tidur saya sudah normal. Dan buat teman-teman ya, mungkin ada yang tidak suka dengan video-video dari Aslamku ini atau berbeda pendapat, itu jangan ditonton gitu ya. Jadi yang suka, yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara subscribe di bawah ini, atau tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya.
Jadi terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah mendukung channel ini dari 0 sampai sekarang. Terima kasih. Jadi begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya mengingat durasinya semakin panjang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.